bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teduhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, Katakan anugerah-Mu besar Tuhan, besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu besar bagi hidup kami. Kami ada hari ini karena anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Pagi ini kami rindu diberkati kembali dengan firman-Mu. Kami siap diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu ini, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan kita pagi ini ialah hanya Tuhan yang kuingini. Hanya Tuhan yang kuingini. Diambil dari kitab Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Kita nggak usah baca Bapak Ibu. Kita melihat ciri orang yang hidupnya hanya menginginkan Tuhan. Ada beberapa ciri yang kita akan melihat orang yang hidupnya menginginkan Tuhan. Yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan. Jadi ciri yang pertama, orang yang hanya menginginkan Tuhan dalam hidupnya adalah menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan. Kita baca Mazmur 73 ayat 23 dan Mazmur 73 ayat 28a berkata demikian. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Saya ulangi Bapak Ibu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Inilah gambaran ciri dari orang yang hidupnya hanya menginginkan Tuhan. Yaitu cirinya menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan dalam hidupnya. Bapak Ibu Tuhan, apa yang menjadi kesukaan buat hidup kita? Setiap orang pasti memiliki kesukaan dalam hidupnya. Ya, ada orang yang memiliki kesukaan suka pergi jalan-jalan. Ada orang yang memiliki kesukaan untuk apa Bapak Ibu? Untuk makan dan sebagainya. Nah hari ini apa yang menjadi kesukaan kita? Alkitab mengajarkan buat kita, biarlah kita mau menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita jadikan suatu kesukaan buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Kadang-kadang di tengah kehidupan ini Bapak Ibu Tuhan, kita seringkali mungkin menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Keadaan hati kita merasa pahit. Kalau kita baca dalam ayat 21 pasal 73 ada kitab Mazmur Bapak Ibu, yang mengisahkan bahwa saat itu ada orang yang sedang menghadapi keadaan yang pahit hatinya. Bahkan dikatakan dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Dungu
dan tidak mengerti seperti hewan. Kita seperti orang dungu, kita seperti orang bodoh dan sebagainya. Tetapi kita mau belajar Bapak Ibu Tuhan. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, kita mau tetap mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Satu kali Bapak Ibu Tuhan, ada seorang misionari terkenal dari Amerika yang bernama Hudson Taylor, Bapak Ibu. Saya akan mengutip satu tulisan artikel tentang Hudson Taylor. Hudson Taylor adalah seorang pendiri misi di pedalaman Cina. Dia seorang pendiri misi di pedalaman Cina. Dan seorang pelayan Allah yang hebat. Akan tetapi setelah terjadi pemberontakan Boxer, Bapak Ibu, terjadi pemberontakan Boxer yang ganas tahun 1900. Saat itu ratusan teman penginjilnya dibunuh, Bapak Ibu. Ratusan teman penginjilnya dibunuh oleh orang-orang Tiongkok pada waktu itu. Dan perasaan Taylor menjadi hancur. Kesehatannya mulai rapuh. Bahkan menjelang akhir hidupnya ia menulis, saya begitu lemah sehingga tidak bisa bekerja. Saya tidak bisa lagi membaca Alkitab. Saya bahkan tidak bisa berdoa. Saya hanya berbaring diam di dalam pelukan Tuhan, pelukan Allah, seperti kanak-kanak yang percaya kepadanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mungkin dalam hidup kita, kita bisa mengalami hal-hal seperti ini. Keadaan kita yang sedang dalam keadaan susah, sulit. Mungkin dalam keadaan hati kita yang sedang mengalami banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin ada hal-hal yang pahit juga kita alami dalam hidup ini. Tetapi hari ini biar kita menjadikan Tuhan kesukaan buat hidup kita. Di mana kita mau belajar terus mendekat kepada Tuhan. Kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Meskipun dalam keadaan kita tidak berdaya, kita lemah. Seperti orang yang telah jatuh. Tetapi pagi ini biar kita mau terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan, ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, Alkitab berkata engkau memegang tangan kanan kita. Amin. Dia tetap menopang kita. Dia tetap memberikan kita kekuatan untuk kita bisa bertahan di tengah-tengah keadaan sulit apapun yang kita alami dalam hidup ini. Ciri yang kedua Bapak Ibu. Ciri yang kedua, atau sebelum kita melihat ciri yang kedua Bapak Ibu. Dalam rangka kita ingin menjadikan Tuhan suatu kesukaan, maka ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Yang pertama yaitu namanya kerinduan Bapak Ibu. Kita harus memiliki kerinduan untuk mau selalu dekat dengan Tuhan. Kerinduan itu sesuatu hal yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Kita mau rindu untuk mau datang kepada Tuhan. Kita mau rindu untuk mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus memiliki kerinduan Bapak Ibu. Kerinduan ini mendorong kita untuk apa? Untuk kita mau datang. Meskipun Bapak Ibu mungkin ada tantangan, ada halangan, ada banyak godaan. Tapi kerinduan ini membuat kita mau untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua namanya komitmen Bapak Ibu. Kita harus memiliki komitmen dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun kondisi kita yang kita alami, kita mau belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dibutuhkan satu komitmen. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita tetap mau belajar mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu namanya ketekunan. Dalam rangka kita mau ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, dibutuhkan ketekunan.
kita harus tetap bertekun Bapak Ibu. Ketekunan ini sangat dibutuhkan. Untuk apa? Kita mau terus berjuang dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Diperlukan ketekunan. Terus kita mau berjuang Bapak Ibu. Sebab kalau tidak kita bertekun Bapak Ibu, kita bisa kalah dalam kita mengikuti pertandingan iman kita. Dibutuhkan ketekunan sampai akhir. Meskipun banyak tantangan, banyak masalah dalam hidup kita. Dibutuhkan ketekunan. Satu kali ada sebuah artikel yang saya baca Bapak Ibu. Ada seorang sedang ngobrol. Ya, sedang ngobrol di depan rumahnya. Jadi orang ini sedang ngobrol berdua, sedang asik ngobrol. Di depan rumahnya itu ada pintu dari pintu kawat gitu. Pintu kawat. Lalu entah kenapa tiba-tiba ada seekor kambing Bapak Ibu. Seekor kambing itu mendekati pintu itu. Dia tabrak-tabrak pintu. Orang ini berpikir, aneh juga kok nih kambing nabrak-nabrak pintu kita begitu. Dan terganggu obrolannya karena kambing ini nabrak-nabrak pintu. Lalu diusirlah ini kambing. Itu kambing pergi. Tapi gak lama kemudian kambing itu datang lagi Bapak Ibu. Dia tabrak-tabrak lagi itu pintu. Dia tabrak lagi. Akhirnya orang ini kesal. Dia ambil air. Dia siram ini kambing. Kan kita tahu Bapak Ibu. Ada yang mengatakan kambing itu takut sama air kan. Disiramlah sama air. Ketika disiram kambing itu kabur. Tapi gak lama dia balik lagi. Dia tabrak lagi itu pintu. Ketika dia datang untuk yang ketiga kali dia tabrak itu pintu. Maka sekelompok anak kecil lagi liwat. Lalu anak itu melihat kenapa ini kambing aneh. Lalu ternyata ada seorang anak berteriak. Oh, ada anak kambing kecebur. Ada anak kambing kecebur di sebuah got. Ada selokan yang besar. Lalu anak-anak itu buru-buru. Dia tolong itu anak kambing untuk keluar dari selokan. Ketika anak kambing ditolong keluar dari selokan. Si kambing ibu kambing tadi. Dia hampiri anaknya. Dia dekati, dia jilati anaknya. Apa makna cerita ini Bapak Ibu? Maknanya dibutuhkan ketekunan. Ketekunan. Coba kalau ibunya ini tidak tekun, tidak ulet, tidak terus berjuang, mungkin anak kambing ini akan mati. Tapi karena usaha yang keras yang dilakukan oleh ibu kambing ini, maka akhirnya anaknya diselamatkan. Bapak Ibu Tuhan, mari dalam rangka kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, dibutuhkan yang namanya ketekunan. Kita mau terus tekun Bapak Ibu. Kita terus mau bertekun. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa kita di surga. Kita mau bertekun dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu. Ciri orang yang mendekatkan atau yang hanya menginginkan Tuhan dalam hidupnya adalah menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang utama. Menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang utama. Kita baca ayat 25-26 dari Mazmur 73 Bapak Ibu. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Pemazmur berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bapak Ibu perhatikan kata ini. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Satu ungkapan yang luar biasa yang keluar dari mulut seorang pemazmur bernama Asaf. Dia berkata, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bapak Ibu, apakah benar ini menjadi satu ungkapan juga buat hidup kita? Selain Tuhan, tidak ada yang kita ingini di bumi.
Bukankah manusia begitu banyak memiliki keinginan? Tetapi hari kita mau belajar seperti pemazmur yang berkata, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya kita menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang utama. Tuhan harta kita yang utama. Orang fasik menjadikan harta dan kedudukannya yang terpenting. Saya ulangi Bapak Ibu, orang fasik menjadikan harta dan kedudukan yang terpenting. Tetapi orang beriman menjadikan Tuhan sebagai hartanya yang terpenting. Meskipun semuanya habis dari hidup kita. Satu kali kelak Bapak Ibu, mungkin kita bisa mengalami kekayaan kita habis. Harta kita habis. Kedudukan kita pun hilang. Kesehatan kita pun semakin merosot, menurun. Tetapi kita mau tetap menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang utama, Bapak Ibu. Inilah ciri orang yang menginginkan Tuhan dalam hidupnya. Hanya Tuhan yang kuingini. Bapak Ibu Tuhan, semua yang kita miliki di dunia ini akan lenyap. Akan bisa habis. Akan bisa hilang. Termasuk jabatan kita pun bisa hilang Bapak Ibu. Orang yang punya posisi jabatan itu sementara. Satu kali saya membaca satu tulisan Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal seorang terkenal, seorang aktor film terkenal bernama Arnold Schwarzenegger. Bapak Ibu ya, dia seorang aktor terkenal dan dia pernah menjadi seorang gubernur di Los Angeles di Amerika. Gubernur Los Angeles di Amerika. Di samping dia aktor, dia terpilih jadi seorang gubernur. Satu kali dia diundang meresmikan sebuah hotel. Hotel mewah Bapak Ibu. Dia resmikan itu hotel. Bahkan pemilik hotel membuat patung perunggu. Patung perunggu tentang dirinya. Dan pemilik hotel berkata begini. Kapan waktu pun Bapak datang, kamar selalu tersedia buat Bapak. Kapan waktu pun Bapak datang, kamar selalu tersedia buat Bapak. Bapak Ibu Tuhan, setelah Arnold dia jadi gubernur Bapak Ibu. Dia jadi gubernur, satu kali dia datang ke hotel itu yang pernah dia resmikan. Ketika dia datang, dia disambut, ada resepsionis dan sebagainya. Lalu ketika dia nanyakan, apakah saya bisa pesan kamar? Lalu orang di kantor berkata, maaf Pak, tidak ada kamar. Kamar sudah penuh. Bapak Ibu, lalu akhirnya dia keluar dari hotel itu. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Dia tidur di bawah patung yang pernah dibuat. Dia tiduran di bawah patung yang dibuatnya. Lalu dia membuat satu statement begini. Bagaimana waktu dapat berubah? Bagaimana waktu dapat berubah? Artinya begini Bapak Ibu. Keadaan kita, jabatan kita bersama dengan waktu itu bisa berubah. Dulu orang waktu kita punya jabatan Bapak Ibu. Orang tuh bisa hormati kita, orang bisa dekat sama kita. Tapi ketika kita tidak punya lagi jabatan, ketika kita sudah tidak lagi punya harta, belum tentu orang berbuat sama seperti itu. Artinya Bapak Ibu, kita harus siap. Siap menghadapi yang namanya kehilangan. Karena kita sadar. Kenapa maksud Tuhan? Karena semua yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara. Untuk itu biarlah kita mau menjadikan Tuhan harta kita yang utama. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya Tuhan jadi harta kita yang utama, berarti kita telah memiliki segala-galanya dalam hidup. Dan itu sifatnya kekal. Ketika kita memiliki Tuhan sebagai harta kita yang paling utama, berarti kita memiliki sesuatu yang kekal, yang tidak dapat diambil oleh siapapun dalam dunia ini.
Mari Bapak Ibu Tuhan, kita mau menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang utama. Hari-hari ini kita lihat dunia Bapak Ibu sedang dilanda krisis akibat dampak dari COVID-19. Kita bersyukur Indonesia meskipun krisis Bapak Ibu, tapi keadaan ekonominya sudah mulai membaik. Dan kita bersyukur lagi, sekrisis-krisis negara kita, orang Indonesia punya banyak lahan. Ada laut, ada sawah dan sebagainya. Tetap kita masih bisa hidup sampai hari ini. Tetapi terlebih semuanya itu Bapak Ibu, kita bersyukur, kita mensyukuri apa? Kita punya Tuhan sebagai harta kita yang paling utama. Krisis apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tapi ada Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara buat hidup kita orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Apa ciri orang yang menginginkan Tuhan dalam hidupnya? Yang ketiga, menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidup. Menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidup. Artinya apa? Kita mohon tuntunan Tuhan atas hidup kita setiap hari. Bapak Ibu Tuhan, kita mohon tuntunan Tuhan atas hidup kita setiap hari. Setiap hari ini kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Bapak Ibu yang bekerja, Bapak Ibu yang punya usaha, punya toko, Bapak Ibu yang melakukan apapun dalam aktivitas hidup kita, kita mohon tuntunan Tuhan atas hidup kita setiap hari. Makanya ketika pagi hari kita bangun Bapak Ibu, kita datang, kita mencari Dia, kita berdoa kepada Dia. Kita bilang, Tuhan, aku serahkan daganganku hari ke dalam tangan Tuhan. Aku serahkan pekerjaanku hari ke dalam tangan Tuhan. Aku serahkan segala aktivitas hidupku ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan tuntun, pimpin langkah hidup kami hari ini. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan pasti akan tuntun langkah hidup kita setiap hari. Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita, untuk menuntun langkah-langkah hidup kita. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan hari itu. Dia bisa tolong kita bisa melewati hari demi hari. Kemudian Bapak Tuhan, mohon nasihat Tuhan, petunjuk dalam segala perencanaan. Ciri orang yang menginginkan Tuhan dalam hidupnya, menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidupnya. Dan dia selalu mohon nasihat, petunjuk dalam segala perencanaan. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita baca 1 Raja-Raja 22 ayat 5, di situ kita melihat ada satu kisah. Ada satu kisah apa? Ketika itu Raja Yosafat ingin diajak oleh Raja Israel untuk berperang. Lalu Yosafat bilang, oke, baik. Lalu Yosafat berkata, apakah dia seorang nabi? Kita minta petunjuk Tuhan. Kita minta petunjuk dari Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, kita lihat di sini betapa pentingnya kita minta atau mohon petunjuk dari Tuhan. Dalam Mazmur 73 ayat 24 dikatakan begini, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Menuntun pemazmur tadi. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Bapak Ibu Tuhan, orang yang hidupnya meminta tuntunan Tuhan, nasihat Tuhan, Tuhan pasti akan menuntun hidupnya. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan bisa mengangkat kita untuk diangkat di dalam kemuliaannya Tuhan. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Orang yang menginginkan Tuhan dalam hidupnya. Ciri yang ketiga, menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidupnya. Dan kita percaya Bapak Ibu, ketika Tuhan tuntun hidup kita, Tuhan yang akan mengarahkan. Bahkan Tuhan bisa mengangkat kita masuk dalam kemuliaannya. Bapak Ibu Tuhan, apa yang sedang kita rencanakan hari-hari ini? Ya, banyak orang sedang memiliki perencanaan. Ya, ingin berbuat ini dan berbuat itu.
Untuk itu kita minta mohon penuntun dari Tuhan. Kita mohon nasihat dari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan, ketika kita mohon nasihat, tuntunan dari Tuhan, Tuhan pasti tidak tinggal diam. Dia bisa bekerja dengan caranya untuk hidup kita, orang yang percaya. Amin. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita menginginkan Tuhan dalam hidup ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, haleluya, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Mari katakan kembali, kau ku sembah, kau ku sembah, haleluya, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Ku sembah, haleluya, kau ku sembah, oh kau ku sembah, oh Tuhan, haleluya, amin. Kau ku sembah, kau ku sembah, haleluya Tuhan, kau ku sembah, oh Tuhan, haleluya, kau ku sembah, kau ku sembah, oh kau ku sembah, oh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang mau didoakan, angkat tangan. Kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau roh penolong bagi hidup kami. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam loh hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Saatnya mau berdoa, menyerahkan setiap tangan-tangan diangkat dalam nama Yesus. Berikan kami jalan keluar, berikan kami kemenangan, berikan kami pertolongan Tuhan. Apapun masa kami hadapi, kami percaya Tuhan pasti bisa menolong hidup kami. Dalam nama Yesus, terimalah pertolongan dari Tuhan. Terimalah kemenangan dari Tuhan. Terimalah kekuatan dari Tuhan. Terimalah jangkau dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami iman yang sakit kami disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah ibadah doa kami. Ibadah kami hari ini Kau hadir bersama kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Untuk itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin.